Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar Al-Qur'an yang mudah-mudahan apa yang kita ajarkan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Dan kita pun yang belajar juga mudah-mudahan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang senantiasa untuk mencari ilmunya, sehingga mudah-mudahan dengan ilmu kita Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan dan marilah kita curahkan pada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan harapan syafaat dari Rasulullah bisa kita dapatkan baik ketika kita masih di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Baik, kali ini kita akan membahas tentang cara membaca Al-Quran yang kadangkala ketika kita baru belajar ataupun yang sudah lama belajar tetapi masih terdapat kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Seperti kita ketahui bahwasanya membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah, tetapi membaca dengan baik dan benar maka itu merupakan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan. Karena di dalam kesalahan membaca terkadang kita tidak mendapatkan pahala. Apalagi ketika kita membaca menyebabkan makna daripada Al-Quran itu berbeda. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwasanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali bacaan matobi'i. Bacaan matobi'i itu merupakan bacaan panjang, tetapi panjangnya adalah 2 harokat, dan itu sangat banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim, sehingga kita sering salah di dalam membacanya. Kesalahan yang paling banyak adalah bacaan matobi'i yang seharusnya dibaca 2 harokat atau 1 alif itu dibaca menjadi lebih dari 2 harokat atau lebih dari 1 alif. Contoh misalkan di dalam suratul Fatihah kita membacanya seperti ini. Misalkan di bacaan basmalah saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita membaca basmalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya bacaan itu adalah benar. Tetapi menurut ilmu tajwid, bacaan matobi'inya itu lebih dari 2 harokat atau 1 alif. Ketika kita membaca Al-Quran, bacaan matobi'inya itu dibaca pendek, maka haram hukumnya. Apabila dibaca panjang lebih dari 2 harokat atau 1 alif, maka makruh hukumnya. Tentu kita menginginkan bacaan kita benar. Sehingga bagaimana membacanya bacaan matobi'i yang 2 harokat tadi? Nah, bacaan basmalah seperti yang tadi, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah karena bacaan matobi'inya, di bacaan matobi'inya tadi itu dibaca lebih dari 2 harokat. Kecuali kalau di akhir yang merupakan bacaan mad arid lis sukun. Boleh 2 harokat, boleh lebih.
Kemudian bagaimana caranya? Karena mengingat sangat banyak sekali bacaan matobi dalam Al-Quran. Nah, salah satu di antaranya kita bisa membacanya dengan menggunakan panduan, yakni dengan ketukan. Misalkan dengan menggunakan jari-jari kita. Nah, saya ketuk, kemudian baru dibaca basmalahnya. Jadi bersamaan, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca dengan ketukan kita. Untuk belajar saya kira tidak ada masalah. Tapi tentu ketika kita membaca Al-Quran, ya tentu kita usahakan tidak menggunakan ketukan lagi. Jadi ini digunakan ketika kita belajar untuk membaca Al-Quran agar supaya mad tabi'inya itu benar. Bacaan mad tabi'inya panjangnya 2 harokat. Benar-benar 2 harokat atau 1 alif. Tidak lebih, yakni menjadi 3 harokat atau lebih. Jadi kita bisa membacanya dengan ketukan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kita baca Bismillahir. Nah, lanya itu sudah lebih dari 2 harokat. Tetapi kalau kita baca dengan ketukan, maka akan pas 2 harokat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dipercepat, ini mad tabi'inya akan tetap panjangnya. Contoh misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Atau diperlambat pun juga sama. Jadi panjangnya sepanjang 2 harokat kalau kita menggunakan ketukan. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi demikian kita bisa menggunakan alat bantu ketukan, bisa dengan menggunakan jari atau menggunakan alat yang lainnya, supaya bacaan mad tabi'inya tidak lebih, karena kesalahan yang paling banyak itu adalah lebih dari 2 harokat. Baik, kita akan mencoba membaca suratul Fatihah ini dengan menggunakan ketukan supaya nanti mad tabi'inya 2 harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi demikian cara belajar kita agar supaya bacaan mad tabi'inya tidak terlalu panjang. Jadi kita bisa menggunakan ketukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.